Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Saragi, Kanit dari Polsek Perbongan, Pak Babinsang, Pak Dokter sebelah kiri saya. Dan selanjutnya terkhusus kepada orang-orang tua saya, seluruh masyarakat penerima manfaat langsung tunai bantuan COVID-19, bantuan pemerintah untuk COVID-19 di bulan September atau bulan 9. Pada hari ini kita membagikan 1 bulan. Tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan kondisi keadaan negara kita yang sampai detik ini virus corona atau COVID-19 masih dalam upaya kita memerangi, khususnya pemerintah, dalam artian belum dicabut. Situasi kondisi masih dalam perjuangan. Untuk itu saya sudah sampaikan di awal-awal waktu, mohon kita sebagai masyarakat penerima bantuan langsung tunai, baik khususnya BLT dana desa, bantuan-bantuan lain, menjadi garda terdepan. Arti garda terdepan itu adalah contoh melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan aturan pemerintah serta meninggalkan semua yang dilarang pemerintah, termasuk agama. Nah, hari ini kami pemerintahan desa, khususnya saya sebagai kepala desa, langsung didampingi oleh Pak Kanit, karena Pak Kapolsek juga dalam bantuan pada hari ini. Nah, di sini saya memperkenalkan diri, Pak Williamson Saragi dari Polsek Perbongan, datang untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang menerima bantuan. Kami dari unsur pemerintah menyampaikan, memohon juga kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan vaksin 1 dan 2. Mengapa vaksin 1 dan 2 itu perlu dan dianjurkan oleh pemerintah? Karena vaksin ini akan mudah-mudahan menghambat untuk menjadi kita lebih parah kena COVID-19. Mudah-mudahan, dan itu terbukti banyak yang belum vaksin menjadi korban parah. Jadi mudah-mudahan setelah divaksin 1-2 kita kena, tapi tidak separah yang belum divaksin. Dan di sini juga kami menyampaikan bahwasannya kepada peraturan presiden kepada masyarakat yang menerima bantuan diharuskan melaksanakan vaksin 1 dan 2. Apabila tidak mereka yang memang wajib, apabila tidak, di dalam peraturan presiden itu tidak akan diberikan bantuan sosial. Itu ada tertulis di peraturan presiden, Bapak Ibu. Jadi kami mohon kerjasamanya agar Bapak Ibu penerima bantuan untuk melaksanakan vaksin 1 dan 2. Yang sudah seharusnya melaksanakan vaksin kedua, tolong hari ini juga di puskesmas atau di mana nanti yang ditentukan untuk melaksanakan vaksin kedua. Karena vaksin 1 belum ada dibuka, untuk saat ini yang belum vaksin 1
kemungkinan bisa Pak ya menerima Pak ya, karena belum. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu yang betul-betul sehat, silakan untuk melaksanakan vaksinnya. Ya, selamat datang Pak Babinsa. Bisa terlaksana dan hak serta kewajiban Ibu juga bisa Ibu laksanakan dan terima dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon semua untuk melaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu. Dokter sedikit Bu ya. Karena mohon izin Bu, coba perhatikan dulu Bapak Ibu. Coba, ayo. Ya, santai. Nanti kalau mau ngomong kita gantian. Saya pastikan, karena saya bertanggung jawab atas keuangan, atas hal-hal yang timbul atas hukum Desa Melati 2. Saya pastikan hari ini yang belum divaksin 1 juga akan diberikan bantuan. Tapi ada tapinya. Setelah ini, nah izin selamat datang Pak Kapolsek. Baik, saya pastikan akan diberikan. Ini bulan 9, berarti ada bulan 10, 11, 12 lagi ya, 3 bulan lagi yang sudah kami poskan untuk BLT. Pak Kanit, khususnya Pak Kapolsek, hari ini datang mendampingi saya, sekaligus mempertanyakan, hei kepala desa, rakyatmu yang saya minta kemarin data vaksinnya kok masih minim, khususnya yang dapat bantuan. Siap Pak Kapolsek, siap Pak Kanit, siap semua pemerintah kabupaten, saya akan perjuangkan. Nah tentunya hari ini saya pastikan kita akan tetap dibagi, karena dalam situasi sulit. Tapi yang sudah vaksin pertama hari ini vaksin kedua, dan itu saya pastikan bulan depan nanti melalui kepala dusun itu harus sudah ada, itu satu. Yang kedua, khusus kepada yang belum pernah sama sekali vaksin, tolong itu diisi formulir nanti dari desa, diambil. Kalau bulan 10, 11, 12 masih mau saya lanjutkan, diisi formulirnya saja. Untuk administrasi kita, ya. Itu formnya sudah ada, dikirim Pak Dokter. Apabila nanti ada vaksin pertama, maka Ibu akan diberikan vaksin itu, khususnya dulu. Berarti kalau 145 saya sudah punya jatah 100-an orang, itu sudah pasti. Masih banyak. Padahal itu jatah yang lain masih berebut. Ya, sepakat Bapak Ibu ya. Yang belum vaksin sama sekali, tolong daftarkan diri ke kantor, catat namanya, ya kan, supaya nanti kami buat berita acara ini daftar tunggu karena vaksin pertama belum dilaksanakan. Berarti ada alasan kan? Vaksin pertama belum ada. Nah, untuk itu saya kira karena ayahanda sudah hadir, nanti secara simbolis juga nanti kita akan foto bersama penyerahan ini. BLT 300.000 selama 1 bulan sebelum Pak Dokter, karena sangat penting ini. Pak Ayahanda, Pak Kapolsek, mohon arahan bimbingan karena pentingnya vaksin dan kita menjadi garda terdepan penerima bantuan. Pak Ayah, Kapolsek silakan. Divaksin sama nggak divaksin, ya sama saja meninggal kan Pak ya. Jadi yang saya jawab, mungkin Bapak pernah mendengar, ini saya kembali maaf Pak ya. Saya ada keterangan dari hadis Nabi SAW. Itu adalah ada ikhtiar kita. Ada sahabat itu memakitkan dulu ada ontanya. Dia tidak diikat. Kemudian kenapa ontamu tidak ikat? Karena saya sudah tawakal sama Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu baru engkau tawakal. Artinya apa? Kita usaha dulu. Kemudian ada seorang Arab Badui, dia sakit. Kemudian bertanya pada Nabi, apakah saya perlu akan membimbing kita? Satu lagi,
Bapak presiden kita ini adalah seperti orang tua kita, diibaratkan adalah bapak. Kalau anak-anaknya sakit, tentu dia akan sedih, kan begitu. Taruhlah ini mungkin bapak-bapak, kalaulah anak-anak kita sakit, tentu kita akan kemana-mana mencari obat untuk menyembuhkan anak kita. Begitu juga dengan bapak presiden kita, penduduknya kan pada sakit, maka dicarilah vaksin itu kemana-mana. Sampai negara Italia, Pak ya. Italia dia kadang-kadang kenapa Indonesia sampai berjuta vaksin bisa, padahal Indonesia bukan pemproduksi vaksin. Itulah usahanya. Dan usaha itu jangan kita sia-siakan. Marilah kita ambil, karena vaksin adalah untuk kita juga. Saya di sini berbicara tentang masalah kesehatannya. Jadi kalau masalah administrasi apa semua tadi, sanksi apa hukumnya dan semuanya itu sudah dijelaskan. Bukti kita di rumah sakit. Di rumah sakit banyak kita, betul yang dikatakan Bapak Kades tadi, banyak dokter yang sudah meninggal, banyak rekan-rekan sejawat kami sudah meninggal, dan bahkan ada perawat-perawat yang lagi hamil lagi apa banyak yang meninggal karena COVID. Mereka merawat, maaf Pak, itu ada teman sejawat kita, itu saya sedih kita, yang di rumah sakit itu 8 jam pakai baju itu Pak, baju yang apa itu, APD yang sangat panas, bahkan di situ maaf saja buang air kecilnya pun di situ, garuk pun tak bisa, minum itu diapakan kawannya sampai diginikan diminum, saking hausnya 8 jam, kita 1 jam aja udah kepanasan, betul, 1 jam aja panasan. Dan mereka cukup kelelahan, banyak yang tergeletak-geletak. Tapi di samping itu masyarakat abai, dan bahkan yang mungkin yang miris bagi kami, bahasa ada sebagian yang tidak paham bahasanya itu kan mereka mendapat nilai yang tinggi atau gaji yang tinggi, tidak. Dan mereka kebanyakan di-COVID-kan juga tidak di-COVID-kan. Jadi COVID ini adalah virus yang tidak tampak. Jadi apabila kita terkena, kita belum sadar. Tapi ketika daya tubuh kita kuat, kita memang tidak apa-apa. Tapi mungkin ada orang tua kita atau teman kita atau saudara-saudara kita yang lemah, maka kita menularkan. Marilah kita vaksin. Yang pertama tadi, vaksin pertama belum bisa dibuka ya Pak ya, karena capaian kami di Puskesmas Melati ini belum mencukupi untuk bisa mendapatkan vaksin pertama, dosis pertama. Jadi diselesaikan dulu vaksin yang kedua ini sampai mencakup 80%, baru nanti bisa vaksin yang pertama. Jadi tadi ada pula kata Pak Kades, yang belum pernah sama sekali vaksin itu kan tidak akan mendapat bantuan lagi bulan depan ya Pak ya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi yang ini menjadi dilemanya, kalau kita belum selesaikan dosis 2, kapan kita mau mendapatkan dosis pertama, dan kapan orang-orang Bapak yang belum vaksin sama sekali ini akan mendapatkan vaksin. Jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada di kampungnya yang sudah vaksin pertama, tolong dibilangin agar vaksin kedua. Agar apa? Kami belum dapat, tolonglah kalian vaksin. Gara-gara kalian nanti kami nggak divaksin-vaksin. Kalau kami nggak divaksin-vaksin, kami tidak menerima dana itu. Jadi kepada bapak-bapak yang yang belum divaksin, ibu-ibu yang belum divaksin, gitu bilang sama tetangganya. Udah ya. Pagi Bunda, tetap semangat yo. Tetap semangat. Sudah ada berapa? 20. Tolong rekan-rekan babi yang desanya dekat dengan Melati. Siap. Diarahkan kadesnya. Siap. Nah, mau ke kadus. Nah, kadusnya. Ya. Kalau saya iya. Bisa ada sabina nanya lah. Apakah ada hubungan kerjasama? Kasus sudah pernyataan ini, mau divaksin atau gimana? Coba praktek. Kalau ada anak yang kena Ada Pak? itu boleh tinggal lagi. Sudah
tidak berangkat ke kampus. Semangat ya, Pak. Semangat. Untuk kita semangat ya, Pak. Salam vaksin, Pak. Oke ya, apa aja? Ya, yang selalu mereka itu.